Bacot Anies bicara pemerintah matikan kritik. Satu gambaran khas yang sangat jelas ketika mendengar nama Anies Baswedan yaitu banyak omong tidak bisa kerja. Sebelum menjabat Gubernur DKI Jakarta, belum banyak yang percaya bahwa Anies ini hanya pandai berkata-kata dan tidak bisa bekerja membenahi Jakarta. Maklum, sebelum ada bukti belum bisa menilai yakni dengan yakin. Apalagi saat itu yang mendukung Anies adalah kaum yang sebagian besar tidak memaksimalkan akal sehatnya. Dan terjadilah politik identitas yang begitu brutal. Politik yang tidak berdasarkan akal sehat menampilkan aksi-aksi yang sangat intoleran anarkis. Ada berbagai ancaman kepada mereka yang tidak memilih Anies. Ada yang diancam tidak akan disolatkan jenazahnya, ada yang ditakut-takuti dengan mereka ketika memilih lawan Anies, dan bukan hanya itu, pentolan ormas terlarang FPI yaitu Rizik Syihab bahkan melontarkan doa yang sangat sadis buruk kepada para pendukung Ahok. Dan tentu saja, doa Rizik Syihab ini sangat disenangi Anies. Anies tertawa terbahak-bahak, menertawakan para pendukungnya yang belum bisa mau cerdas. Kalau seandainya Anies tidak setuju dengan doa Rizik, tentu Anies akan melarangnya, tapi ternyata tidak kan? Jadi sangat jelas, ketika agama hanya dijadikan sebagai alat politik, maka muncullah monster-monster yang sangat ganas. Para pendukung politik identitas menjadi buas dan liar, serta mengarahkan pada perbuatan biadab, sebab dengan cara ini kebinekaan negeri ini bisa dirusak tercapik-capik. Itulah kenapa sangat perlu dicegah dengan segala upaya agar kaum nirmalar tidak membuat kerusakan yang lebih parah lagi. Kita sudah menyaksikan bagaimana Suriah yang propaganda oleh kaum intoleran yang menggunakan agama sebagai alat politiknya saja. Bahkan kerusakan Suriah itu nampaknya ada sumbangsih kaum intoleran di negeri ini yang mengirimkan donasi hingga tidak sedikit pengiriman jihader yang siap mati konyol. Itu semua bisa terjadi karena doktrin-doktrin yang terus ditiupkan ke dalam pihak benak-benak mereka agar pikirannya dinonaktifkan. Katanya yang penting masuk surga dan inilah jalannya. Lalu ledakan bom diri terdengar menjadi berita yang bikin geleng-geleng kepala. Nauzubillah min dzalik. Jadi sesungguhnya, kaum yang katanya hanya ingin memilih gubernur yang seiman itu hanya dimanfaatkan Anies dan para bohirnya. Anies dan para bohir sangat senang jika para pendukungnya ini masih bodoh atau dungu. Sebab kalau sudah cerdas, pasti bisa menilai sendiri bahwa ternyata Anies ini tidak bisa kerja dan cuma banyak omong doang. Sehingga akhirnya tidak akan memilih Anies lagi. Ada beberapa pendukung Anies yang tampaknya sudah kecewa. Hanya saja tidak terlalu kencang suaranya. Mungkin sudah terlanjur malu karena telah mendukung Anies di masa lalu dengan segala urat malunya, atau memang wajahnya sudah berubah dengan penuh keluasan yang menggambarkan kepahitan hidup. Oh iya, gimana kabarnya Mbak Neno? Ada yang tahu? Tulis di komentar ya. Ketahuilah mendukung sosok yang tidak bisa kerja dan hanya banyak omong doang itu hanya akan membuat kesialan hidup. Sudah cukup warga Jakarta mendapatkan sial selama 5 tahun, jangan ditambah lagi. Jangan sampai merambah kesialan itu hingga cakapannya secara nasional. Ini amat sangat berbahaya saudara-saudara. Dulu Anies ada timnya, dan dengan slogan maju kotanya bahagia warganya. Hal ini membuat banyak orang percaya dan berharap bisa benar-benar bahagia hidup kota besar yang super sibuk ini. Dan apa artinya? Anies sudah kelar jabatannya, tapi justru banyak warga yang stres dan kecewa. Slogan tidak dikeruk, naturalisasi diperdebatkan dengan normalisasi. Padahal intinya si Anies ini tidak mau mengerjakannya, sehingga janji-janji kampanye itu tidak ada yang terwujud. Bahkan pakar mata sudah membuat list lengkapnya di channel Siwot TV. Silahkan cek saudara, video itu lumayan panjang karena daftarnya ada banyak, sesuai fakta. Maka dengan demikian, jika telah melihat daftar ketidakbecusan Anies memimpin Jakarta itu, sudah jelas terang benderang, dan masih tetap memilih Anies berarti memang orang itu sudah mabuk kucing otak, sehingga akal sehatnya sulit berfungsi lagi. Jadi, sudah sangat besar sekali kalau melihat Anies berarti itu sama dengan melihat tokoh yang banyak omong tapi tidak kerja, alias budget gede kerja nihil. Jadi kalau omongan Anies sekarang bicara soal kritik itu sama saja dengan bacot. Banyak omong demi bisa meraih simpati, pamrih, prestasi tidak ada sok bicara kritik. Anies itu asik sendiri dengan kata-katanya. Rumah sakit diubah jadi rumah sehat, kemudian nama-nama jalan yang sudah tertata rapi diopok-opok juga. Bahkan sampai bilang bahwa kaki adalah alat transportasi. Apakah ini yang dinamakan terlalu filosofis? Yang kalau vivis sembari berlari terbirit-birit. Jika ada yang namanya one day one just, maka ketika melihat Anies lagi maka bisa berubah menjadi one day one bullshit. Jadi kalau sampai nanti kalau nyapres kamu dia membuat slogan kampanye dengan kalimat maju negerinya, bahagia rakyatnya. Dan masih ada yang percaya sama ini orang, sungguh terlalu katun orang-orang itu. Jadi waspadalah. Ayo bernyanyi lagu yang tidak dihafalkan si bapak politik identitas ini.
maju tak gentar, membela yang benar. Begitulah kura-kura.